Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ruang Anak SD, podcastnya anak seni dan desain. Kenalin, nama aku Rayandra yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Hari ini aku gak sendirian nih, kita lagi ditemenin sama akang-akang keren dari Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi. Boleh. Boleh nih, diperkenalkan dulu siapa yang hadir hari ini. Oke, sebelumnya hai semuanya, kenalin aku Farel Iksan dari FTV 23. Sekarang dipercaya sebagai ketua himpunan periode 2025-2026 seperti itu. Ya. Kalau aku sendiri, aku Aryo teman-teman. Di sini aku sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa film dan televisi. Wih, keren-keren. Nah, biar teman-teman yang nonton juga lebih dekat nih sama himpunan, boleh nih diceritain dulu tentang himpunan mahasiswa film dan televisi. Wah, boleh tuh, Faril, silakan. Ntar tambahin ya. Ya sebenarnya sejarah dari himpunan mahasiswa film dan televisi ini pertama kali itu dibentuk pada 4 Oktober 2019 gitu, yang dimana sebagai wadah komunikasi gitu ya antar mahasiswa dan program studi. Dan sebenarnya wujud eksistensi dari himpunan ini sendiri memang tujuan utamanya memang menjadi penyalur suara dari mahasiswa ke prodi juga, dan apa ya, himpunan juga bisa menjadi wadah bagi para mahasiswanya itu untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dari apa yang mereka ingin capai gitu. Misalnya kalau ingin mengembangkan di bidang desain, itu bisa ada divisi yang khusus untuk belajar desain dan untuk publikasi, seperti itu sih kalau dari aku. Dari Aryo gimana? Oke, sebelumnya mungkin teman-teman kenalnya HMFT ya. Ya. Itu tuh sebenarnya HMFT itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi. Betul banget. Nah, untuk HMFT itu apa sih sebenarnya? Simpelnya itu tuh sebuah organisasi yang emang ditujukan untuk menjadi wadah untuk mahasiswa film dan televisi, terutama untuk menyalurkan ide, kreativitas ataupun aspirasi-aspirasi gitu. Seperti itu. Iya. Apalagi dengan brandingnya sebagai yang warnanya kuning gitu, ya, betul lebih sekali. sering diingat ya gitu kan. Betul. Ya. Tapi dari yang aku baca tuh sekarang himpunan tuh lagi jalan sama kabinet baru ya, yang namanya Rekaskena. Betul sekali. Boleh nggak sih kayak dijelasin dulu makna Rekaskena dan arah visinya tuh kemana sih gitu? Oke, sebelumnya untuk nama Rekaskena sendiri itu terbentuknya awal mula tuh dari kita berdua berdiskusi itu. Kita coba menganalisis kira-kira visi misi di periode sekarang tuh apa. Terus kita melihat bahwa visi misi yang ingin kita bawa di periode ini tuh sebagai himpunan, sebagai tempat yang emang bukan organisasi yang kaku lah, tapi bisa cair dan bisa menjadi tempat belajar juga gitu. Dan akhirnya kami mencoba menganalisis kira-kira nama apa yang cocok untuk kabinet ini, dan setelah kita berdiskusi kayaknya Rekaskena itu cocok untuk di periode sekarang gitu. Itu sendiri, reka itu diambil dari kata reka sendiri yang berarti merancang ulang gitu. Dan skena sendiri sebagai ekosistem kreatif yang mempunyai kesamaan di minat yang sama gitu. Jadi reka skena sebuah perancangan ekosistem ulang lah terhadap organisasi himpunan mahasiswa film dan televisi. Betul. Gitu. Jadi meskipun organisasi yang berjalan secara formal, tapi dijalankannya itu secara santai, fun gitu. Bener sih gitu. Oh ya. Terus kayak apa, menurut kalian tuh gimana sih caranya himpunan tuh sekarang tuh bisa jadi ruang buat teman-teman mahasiswa buat eksplorasi, eksperimen, dan menyalurkan ide-ide kreatif mereka gitu? Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, untuk ruang-ruang eksploratif gitu, karena ya balik lagi dengan nama Rekaskena ini menjadi bentuk susunan ulang juga dari himpunan periode-periode sebelumnya, yang dimana aku sama Aryo dan kawan-kawan itu memang sudah berniat dan menyiapkan untuk si kabinet yang 2025-2026 ini tuh memang menjadi visi kita tuh memang menjadi rumah belajar gitu bagi seluruh pengurus
dan anggotanya begitu. Dan apa ya, dengan dirubahnya struktur, dengan banyaknya divisi-divisi yang beragam gitu, itu bisa, menurut aku bisa menjadi sebuah wadah yang cukup luas gitu ya untuk eksplorasi si pengurus dan anggota-anggotanya gitu, dengan adanya divisi-divisi desain, divisi pengkajian, divisi kewirausahaan yang baru ada di HMFT ini sebelumnya seperti itu. Oh, berarti kayak divisi pengkajian yang kayak gitu tuh sebelumnya nggak ada ya di... Bukan nggak ada, maksudnya divisi kajian di periode sekarang itu mungkin lebih fokusnya itu lebih di apa ya? Di merge lah. Di merge. Oh, Lebih di merge, dikembangkan lagi. Yang baru itu di himpunan FTV sekarang itu divisi kewirausahaan, di mana ya baru ada di periode sekarang gitu. Oh ya, berarti ada setiap periodenya tuh ada hal yang baru lagi gitu ya? Ya, betul. Nah, boleh disebutin nggak sih contoh program yang udah dilakuin sama himpunan gitu buat kayak mewadahi atau mengapresiasi karya para mahasiswa? Sebenarnya kalau dari kami sih, karena emang ini periode ini baru menjabat ya, jadi kita belum terlalu punya banyak jam terbang untuk di periode sekarang. Jadi kegiatan-kegiatan yang udah kita laksanain tuh sebenarnya lebih ke arah pengenalan terhadap mahasiswa baru sebenarnya. Kayak misalnya Oktober awal tuh kita baru ngadain sebuah kegiatan pengenalan terhadap mahasiswa baru untuk mengenalkan gimana sih lingkungan di film dan televisi itu kayak gitu. Dan acara itu tuh di HMFT tuh disebut Kosan FTV sebenarnya. Itu tuh sebagai wadah untuk para mahasiswa baru untuk memperkenalkan lah gimana sih lingkungannya di film dan televisi itu kayak gitu. Terus selain itu kegiatan-kegiatan yang udah kita laksanain juga seperti itu Bu, itu mungkin contoh untuk terhadap mahasiswa barunya ya. Cuman selain itu kita juga ada kegiatan-kegiatan yang emang melibatkan dari kakak tingkat kita gitu. Itu tuh kita melaksanakan kegiatan olahraga sebenarnya. Yang udah kita laksanain itu waktu itu Minsok. Itu tuh kita mencoba menggabungkan dari angkatan 20 sampai angkatan 25 dijadikan satu wadah untuk kita bisa berkegiatan dan berolahraga seperti itu. Oh, jadi ada peran juga gitu ya himpunan buat kayak menghubungkan angkatan sebelumnya sama yang bawah gitu ya. Betul. Tapi menurut aku juga ada lagi selain program yang FTV berotot itu dari divisi di Orseni, kita juga punya divisi yang dimana itu memfokuskan untuk pengembangan si bisa dibilang hard skill dan soft skillnya si para mahasiswa FTV ini sendiri gitu. Ada divisi namanya diskursi, yaitu lupa, divisi dinas klub dan minat bakat produksi. Nah itu memang itu juga menjadi salah satu menjadi konektor juga bagi para tiap angkatan gitu, mulai dari angkatan baru, angkatan 23, 22 sampai angkatan yang sudah lulus, itu buat sharing-sharing pengalaman dan sharing-sharing gimana sih cara menjadi sound recordist yang baik, gimana sih cara menjadi DOP yang baik, gimana sih cara menjadi aktor yang baik gitu. Jadi wadah itu juga sudah kita bentuk sebagai sebagai bentuk aktivasi dan koneksi juga untuk para tiap angkatan seperti itu. Semacam kayak lembaga pengembangan bakat gitu ya. Iya, betul. Kalau di kita disebutnya clubbing lah, tapi di sini clubbing di sini tuh konteksnya bukan party ya. Bukan party ya, tapi di sini clubbing di HMFT tuh lebih ke ranah. Jadi di clubbing itu ada dibagi menjadi 7 divisi. Itu tuh menjadi sebuah produksi kayak produserial ataupun directing, visual, itu tuh menjadi satu kesatuan di divisi tersebut gitu. Jadi di situ kita bisa sharing-sharing terhadap gimana sih tadi cara menjadi recordist yang baik, menjadi sutradara yang baik. Itu ditujukan sebenarnya untuk mahasiswa baru juga sebenarnya, supaya mahasiswa baru juga bisa lebih mengenal gitu lingkungan syuting itu seperti apa. Kayak gitu. Betul banget. Jadi gak terlalu kaget gitu ya pas ketika ada syuting. Iya, betul. Tapi Kang, aku tuh sebenarnya penasaran gitu, kayak gimana sih cara Kang sekalian buat nyatuin banyak kepala gitu di himpunan gitu. Soalnya kan pandangan orang lain itu kayak mungkin anak seni itu idealis gitu, atau setuju. ya orangnya tuh pada
kreatif Iya. sehingga ini gitu. Boleh Bang Fadil atau Ya mungkin kalau dari aku sih maksudnya treatment cara kita memimpin juga mungkin bisa dibilang lebih nyantai ya, maksudnya dengan kita tahu gitu latar belakang kita di fakultas seni dan kita bakal menjadi lulusan seni gitu, pasti bakal banyak apa ya, bakal banyak ide-ide dan kepala-kepala yang suka apa ya memberikan pendapat dan apa ya masukan juga gitu untuk di periode sekarang. Tapi kalau dari aku sih treatmentnya kita mungkin kalau dari aku langsung direct gitu. Misal kita lagi mendiskusikan sesuatu, misal si orang A ini nggak setuju, orang A yang satu lagi tidak setuju, ya udah kita obrolin bareng-bareng gitu. Menurut kamu gimana? Kita cari solusinya langsung gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau dari aku sih Oke. gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya emang ini menjadi satu hambatan bagi aku pribadi untuk memanajemen organisasi ini gitu, karena memang tadi yang disebutkan bahwa ya di fakultas seni gitu orang-orangnya emang idealis semua, egonya tinggi Iya. semua gitu. Cuman kalau dari pengalaman aku, gimana sih cara untuk menanggulangi hal tersebut tuh sebenarnya nggak ada cara lain selain dikomunikasikan sebenarnya. Jadi kita sebagai pemimpin lah, dibilangnya pemimpin di sini, kita harus bisa memposisikan diri sebagai orang yang di tengah-tengah sebenarnya. Betul. Jadi kita bisa mengambil suara-suara yang dari kepala-kepala itu untuk dielaborasi menjadi satu gagasan gitu yang bisa merepresentasikan dari gagasan-gagasan orang lain gitu. Seperti itu. Berarti emang kuncinya tuh pada komunikasi gitu ya. Betul. Berarti sejauh ini tuh himpunan tuh selain jadi penghubung antar angkatan juga ternyata bisa jadi penghubung antara dunia akademik sama industri betul kreatif banget. gitu ya, yang kadang si arusnya tuh cepet banget berubahnya. Tapi kan ngomongin industri nih, Wah. apa sih langkah himpunan gitu ya buat menyiapkan mahasiswa agar siap untuk menghadapi dunia profesional gitu setelah nanti lulus? Oke, untuk itu sih sebenarnya kita juga nggak yang benar-benar menjadi satu tujuan khusus gitu yang kita buat sebagai persiapan untuk mahasiswa yang telah lulus. Cuman di sini sih kita lebih menyiapkan wadah-wadah untuk teman-teman juga bisa menambah pengalaman. Jadi di himpunan pun kami mencoba bekerja sama juga dengan pihak luar gitu, bekerja sama dengan pihak luar. Selain untuk menambah relasi, pastinya juga untuk menambah pengalaman-pengalaman mahasiswa yang masih ada di ranah perkuliahan gitu, supaya nanti pas mereka lulus mereka udah ada pegangan lah, istilahnya mah seperti itu. Oh, berarti ternyata himpunan juga ada jalin kerjasama gitu ya sama di luar kampus gitu ya? Iya betul. Iya, betul. Nah, boleh disebutin nggak nih Kang, kayak pernah nggak sih kayak kerjasamanya tuh sama komunitas kreatif atau festival film atau kayak lembaga budaya gitu yang pernah terjadi? Kalau untuk kerjasama yang kita coba lakukan di periode sekarang tuh sebenarnya ada kerjasama dengan TVF Unpad sebenarnya. Itu tuh kita mencoba membuat satu acara yang namanya konferensi sinema. Itu dipegang oleh divisi hubungan eksternal. Jadi di situ tuh kita bekerja sama untuk menyediakan satu wadah untuk diskusi screening film, dan film-filmnya juga itu film-film dari kita dan film-film dari Unpad gitu. Dan mungkin acara tersebut menurut saya pribadi itu menjadi satu titik untuk bisa memperkenalkan karya-karya film dan televisi juga keluar seperti itu. Iya. Wah, gak kerasa banget nih dari kita ngobrolin makna Rekaskena sampai gimana sih cara HMFT mempersiapkan mahasiswanya untuk dunia profesional setelah lulus. Nah, makasih banget buat Kang Faril sama Kang Aryo udah hadir di podcast hari ini. Nah, buat teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ikutin obrolan seputar seni dan desain di Ruang Anak SD. Dadah.